Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah kali ini tentang seorang ulama sufi yang sangat terkenal. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang ulama sufi abad ke-3 Hijriah berkebangsaan Persia. Beliau lahir pada tahun 804 Masehi atau tahun 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur, sedangkan nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering ditulis dengan Bayazid Bustami. Setelah beliau menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Yazid, beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid, yang berarti ayah Yazid. Al-Bustami sendiri adalah tempat pada daerah kelahirannya Bistami Kumis di daerah Tenggara Laut Kaspia, Iran. Ayahnya bernama Isa, sedangkan kakeknya bernama Surusyan, yang mana keduanya beragama Majusi, agama bangsa Persia yang mengajarkan penyembahan kepada api dan berhala, tetapi kemudian masuk Islam. Kedua orang tua Abu Yazid Al-Bustami adalah muslim yang taat beribadah. Namun, siapa yang sangka, di balik namanya yang tenar, pemimpin kaum sufi ini ternyata pernah mendapat ilmu yang sangat berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Dan berikut ini adalah kisah selengkapnya. Seperti biasa, Syekh Abu Yazid Al-Bustami suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu, beliau melihat seekor anjing yang berjalan tepat mengarah ke arahnya. Lalu, ketika seekor anjing itu hampir mendekatinya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan segera mengangkat jubahnya. Beliau khawatir tersentuh anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu berhenti. Ia terus memandang ke arah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Entah bagaimana, tiba-tiba Syekh Abu Yazid Al-Bustami seperti mendengar suara anjing itu berkata padanya, "Wahai Tuan, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau cukup membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu lebih mulia dan menganggapku anjing yang hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudra lautan sekaligus." Mendengar suara itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tersentak. Beliau meminta maaf kepada anjing tersebut. Sebagai tanda permohonan maafnya yang tulus, Syekh Abu Yazid Al-Bustami lantas mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersamanya. Namun, anjing itu menolaknya dan berkata kembali, "Engkau tidak patut berjalan denganku, Tuan, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemooh dan melempari aku dengan batu. Aku juga tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina. Padahal aku berserah diri kepada Sang Pencipta dengan wujudku ini. Lihatlah, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang satupun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum untuk bekal dan makan esok hari. Dan itu menandakan bahwa engkau takut akan ketetapan rezeki yang telah diberikan oleh Sang Pencipta," kata anjing tersebut sambil pergi meninggalkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun terdiam dan berkata dalam hati, "Duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikanlah hatiku dari segala kotoran." Sahabat, sejak peristiwa itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Allah tanpa syarat. Kisah ini mengingatkan kita pada sebuah pesan indah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Al-Quran Surah An-Najm ayat ke-32. Nah sahabat, demikian tadi sedikit kisah yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran untuk kita, agar kita tidak merasa paling suci dan mulia. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.